Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Sang ilmuwan jenius di dunia sudah menjadi salah satu target yang harus segera dimusnahkan. Rencana membawa kabur sang ilmuwan ke kapal akan segera dipersiapkan. Bahaya lain tentu saja akan segera mengancam kru bajak laut topi jerami beserta dengan Vegapunk yang akan bergegas menuju ke Pulau Egghead. Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isu One Piece chapter 1068 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya alasan pasti kenapa Vegapunk diincar karena indikasi ilmuwan ini mencari tahu sumber daya yang menyangkut kerajaan kuno. Tidak kalah mengejutkannya juga adanya Bartolomeo Kuma yang masih menggunakan buah iblisnya, yaitu Nikyu no Mi yang menghilang entah kemana untuk berteleportasi. Apakah Kuma ada sangkut pautnya dengan Seraphim Esbir yang berada di Pulau Egghead? Kemudian lantas bagaimanakah juga nasib dari pertemuan kedua antara Luffy dan juga Lucy yang sudah saling bertatapan muka? Yep, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1068 kita kali ini diberi judul Mimpi Seorang Jenius. Chapter kita kali ini mendapatkan sambal kabar yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Germa 66 dan kali ini kita ada pada volume 25. Masih melanjutkan pertarungan dari Vinsmoke Jaji beserta dengan Caesar Clone. Mereka terus bertarung sambil mengingat hari-hari mereka di organisasi Meds. Halaman pertama dimulai dengan menampilkan Pang 04 Pythagoras yang memberikan perintah kepada agen rahasia pemerintahan dunia CP0. Mereka sudah berada di depan pintu masuk dari Pulau Egghead. Pythagoras mengatakan bahwa Seraphim Esbir dapat diletakkan di posisi kalian sekarang. Kemudian kalian bisa kembali ke pekerjaan kalian. Mohon maaf, aku tidak bisa membukakan pintu pulau karena aku masih sibuk dengan urusan administratif. Jadi silahkan kembali karena misi dari pengembalian Seraphim Esbir sudah lengkap. Terima kasih atas kerja sama kalian. Di depan pintu masuk tersebut pun mereka sudah dijaga oleh sekelompok kawanan monster laut robot. Mereka terlihat bernegosiasi dengan Vegapunk dan sepertinya mereka juga curiga dengan apa yang diperintahkan oleh Pythagoras ini. Mereka pun ingin masuk ke dalam pulau tersebut dan setidaknya para Vegapunk menyuguhkan secangkir teh hangat untuk mereka. Lucy kembali bernegosiasi dan kembali berkomunikasi dengan Vegapunk. Lucy menanyakan kabar bahwa dia pernah mendengar adanya kapal yang hilang dalam sekitaran Pulau Egghead ini. 2 bulan yang lalu sebuah kapal dari CP5 hilang, kemudian sebulan lagi kapal dari CP7 hilang, dan 2 minggu setelahnya kapal dari CP8 pun juga hilang. Jadi untuk masa 2 bulan yang lalu itu tidak ada salah satu kapal dari pemerintahan dunia pun yang telah mengunjungi Egghead kembali kepada kami. Kemudian Vegapunk lantas menjawabnya. Apakah itu benar? Aku konfirmasi lagi ya bahwa kapal-kapal ini sudah berangkat. Lilith mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Lucy. Hei, apa yang kau coba katakan? Apa kau ingin katakan kitalah yang menyebabkan kapal-kapal itu hilang? Pythagoras tampak panik karena Lilith yang emosi. Nah, kemudian dengan alasan inilah tampak Vegapunk Lilith lantas membuka pelabuhan untuk Chip Purple dan membiarkan mereka masuk karena Lilith menyuruhnya melakukan investigasi dan menyelidiki kasus ini. Pythagoras kembali melarangnya. Dia menekankan bahwa akan kembali untuk meninggalkan Pulau Egghead seperti yang dia katakan sebelumnya. Dengan melihat kejanggalan yang seperti ini, Lucy pun terlihat sudah merasakan ada yang aneh dan dia sudah mengerti apa yang dimaksud dari mereka. Para bawahan dari CP0 ini pun menanyakan apakah mereka akan meninggalkan pulau seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Perintah dari Lucy adalah bersiap untuk meninggalkan kapal. Mereka akan memaksa masuk dengan menggunakan kemampuan dari Seraphim Esbir, yaitu kemampuan Nikyu no Mi miliknya. Di momen yang sama pada saat kita akan menyerbu pulau, robot monster laut akan segera menghancurkan kapal kita. Yeps, kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita akan menuju ke Pulau Kamabaka. Masih melanjutkan kisah dari chapter kemarin yang dimana kita masih melihat keanehan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma yang berlari entah mana. Nah, keanehan terus berlanjut. Sekeliling dari Kuma pun berteriak mengatakan bahwa Kuma, kau ingin pergi kemana? Yeps, kali ini pun dia menggunakan kemampuan buah iblisnya, yaitu Nikyu no Mi untuk mengirim dirinya sendiri menuju ke tempat yang belum kita ketahui. Terlihat juga panel memperlihatkan Dragon yang kebingungan melihat Kuma yang seketika menghilang.
Oke, kita lanjut lagi dan sekarang kita akan menuju lagi ke Pulau Egghead di mana tempat kelompok Luffy dan juga Vegapunk berada. Luffy bertanya kepada Vegapunk, apakah kau benar-benar ingin meninggalkan pulau ini? Bukankah di dalam pulau ini adalah penelitianmu? Vegapunk menjawab, "Yups, itu benar. Aku sudah sepenuhnya digunakan oleh pemerintah. Dana penelitian dari mereka membuatku terus melakukan penelitian, namun aku sekarang senang. Ide tidak berhenti meluap di otakku. Namun saat ini jumlah pembantu dan jumlah dana yang aku punya tidak sebanyak itu lagi. Suatu hari nanti aku ingin membuat jenis dunia dengan ilmu pengetahuan. Dunia di mana energi tersebar ke seluruh dunia dengan biaya yang gratis." Nah, mendengar hal tersebut, Luffy tampak bingung menanyakan ke Vegapunk apa manfaat semuanya dari mimpinya tersebut. Sumber daya bisa menghasilkan energi perjuangan oleh banyak negara. Itu kemudian bisa menjadi benih untuk perang. Melihat hal itu, manusia seperti makhluk konyol. Kau bisa merasakan energi di sini, di sana, atau dimanapun. Bahkan meskipun dunia penuh dengan itu, jika aku bisa mengubahnya untuk kemampuan yang tidak terlihat, maka perang akan dihapus dari dunia ini. Percayalah, Saints akan mencapai titik itu di suatu hari nanti. Kemudian Luffy kembali bertanya, mengapa kau ingin meninggalkan tempat ini? Jawaban Vegapunk, "Yeps, tentang itu aku sekarang ingin membuat energi tertentu. Aku ingin mencari sumber daya yang mampu untuk menyalakan robot kuno ini. Aku sudah sangat dekat untuk mendapatkan informasi tentang sumber daya energi kuno. Ini adalah sifatku sebagai seorang ilmuwan yang ingin sekali mengetahui hal tersebut. Jika aku mengungkapkan hal yang terlarang dari sejarah, apakah bumi akan bisa memahamiku? Aku sudah dekat dengan yang namanya kebenaran." Nah, sesaat setelah Vegapunk menceritakan itu ke Luffy, tiba-tiba saja di dekat mereka terdapat ledakan yang cukup besar yang mengagetkan kelompok Luffy beserta dengan Vegapunk. Yeps, itu akan menempatkanku pada langkah yang terlalu dalam untuk sebuah cerita terlarang. Aku akan dilenyapkan oleh pemerintahan dunia seperti yang mereka lakukan kepada Ohara. Ledakan tersebut mungkin disebabkan oleh CP0. CP0 adalah orang-orang yang hanya bertindak di bawah pemerintahan dunia dan juga kaum naga langit. Saat Vegapunk menjelaskan CP0, Luffy bingung. Yang dia tahu hanyalah CP9 yang dia kenal. Yeps, sementara itu di sisi lain, tiba-tiba saja agen khusus dari pemerintahan dunia yakni CP0 sudah menginjakan kakinya dalam Pulau Egghead. Mereka membawa pasukannya berkeliling ke pulau ini. Orang-orang dalam Pulau Egghead terlihat kebingungan melihat si Purple. Mereka bertanya-tanya, bukankah si Purple biasanya memakai setelan baju hitam? Orang-orang di sana pun mengatakan bahwa 2 robot monster laut berhasil dihancurkan oleh organisasi ini. Pythagoras, Saka, dan kelompok Nami terkejut melihat mereka sudah ada di sana dan Usopp juga terlihat panik. Pythagoras pun menanyakan kepada Saka mengapa mereka bisa membuka pelabuhan dan masuk ke kapal. Terlihat juga di monitor CCTV kondisi dari kapal pemerintahan dunia yang berada di depan Pulau Egghead sudah tercabik-cabik dan hancur oleh robot monster laut. Pythagoras mengatakan di sepanjang laut kapal mereka sepertinya dihancurkan oleh robot monster laut. Jadi kelihatannya mereka sudah menolak apa yang menjadi keinginan kita. Mereka sepertinya menggunakan kemampuan sesuatu untuk masuk ke dalam pulau ini. Jadi perkiraanku mereka sepertinya menggunakan S-Bear. Saka pun memerintahkan untuk mengevakuasi semua peneliti dan juga pekerja. Kemudian memberikan perintah kepada Atlas untuk bergerak ke laboratorium. Saka juga mempersiapkan Seraphim S-Snake, S-Hawk, dan juga S-Shark untuk melakukan pertarungan. Otoritas kontrol diberikan penuh kepada Sentomaru. Kita kembali lagi ke kelompok Luffy. Di sana Vegapunk bertanya ke Luffy, maukah kau membawaku keluar ke laut? Setelah itu, aku akan mengemas keperluanku. Jinbe menjawab, jangan seakan-akan bahwa kita ini sedang melakukan perjalanan jauh kaki dua. Kemudian Luffy lantas menyetujui hal itu dengan alasan bahwa kepala kakek ini terlihat lucu. Chopper tentunya kaget Luffy dengan gampangnya menyetujui hal tersebut. Vegapunk pun mengatakan bahwa mereka harus segera naik ke atas karena akan ada sebuah medan pertempuran di bawah sini. Vegapunk akan membawa Bonnie ke laboratorium di atas awan. Dia akan menunggu mereka di atas. Yeps, ajaibnya tiba-tiba saja lantas fisik dari Vegapunk tak kasat mata dan menghilang secara misterius. Di sisi lain, kembali menampilkan kondisi dari CP0 yang sudah berhasil masuk ke dalam pulau. Mereka diserang oleh sekawanan robot dan naga besar yang mencoba untuk menghentikan mereka. Anak buah dari CP0 berusaha untuk menembaki naga tersebut. Namun, peluru dari mereka tidak berefek kepada robot naga ini. Kaku mencoba untuk menggunakan kemampuan fisiknya dengan teknik kakinya. Namun, lagi-lagi, itu tidak berguna seperti yang apa dikatakan oleh Stashi. Stashi pun menjelaskan bahwa monster yang mereka lihat di depan mereka ini adalah
adalah sebuah hologram. Stacy berkata bahwa hal ini merupakan kejadian nostalgia. Kaku pun mencoba untuk naik tinggi dan menembus permukaan awan. Mungkin saja dia akan bisa melihat Vegapunk di sana dan langsung akan membunuhnya. Namun di sana Kaku melihat adanya dua garis hitam aneh yang mengelilingi atas awan. Dia mencoba untuk melewatinya dan itu adalah sebuah jebakan. Tembakan laser pun aktif dan setelah itu Kaku pun menerima jebakan tersebut. Benda tersebut bernama Frontier Dome. Rupanya salah satu anggota mereka yaitu Stacy sudah mengetahui hal ini. Dia mengatakan bahwa dalam pulau ini memiliki sistem yang mengelilingi laboratorium. Jadi kau tidak bisa meremehkan kemampuan sedikit pun dari ilmuwan nomor 1 di dunia. Kaku terlihat marah kepada Stacy dan Lucy langsung memerintahkan bahwa tolong katakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kemudian setelah itu kita pun bisa melihat Vegapunk Atlas mencoba untuk menghentikan para pasukan dari CP0 ini. Saka kaget dan memerintahkan bahwa Atlas harus segera mundur karena dia tidak cocok melawan mereka. Yeps, hal yang mengerikan pun terjadi. Rob Lucci mendaratkan pukulan dengan teknik Rokugan tepat di depan kepala dari Vegapunk Atlas. Kepala dari Atlas terlihat hancur namun dia sepertinya masih hidup. Kejadian itu sontak membuat semua orang panik. Mereka lantas memerintahkan semua orang untuk menuju pabrik. Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan, akhirnya takdir pun kembali mempertemukan dua musuh lama yang saling bertatapan muka. One Piece chapter 1068 pun ditutup dengan pertemuan kembali antara Luffy si Tobi Jerami dengan anggota dari CP0 sang jaguar Rob Lucci. Yeps, jadi mungkin itu saja yang bisa Damon jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita yakni chapter 1068. Ingat, untuk di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.